selalu masih ingatkan dengan saya. Nah, saya memang sudah 2 tahun lebih ya yang tidak membuat video. Ya memang karena ada beberapa hal juga, karena sekarang saya juga masih berkuliah, lanjut kuliah. Karena 2 tahun lalu kan saya masih duduk di bangku SMA ya, dan sekarang saya masih melanjutkan studi saya, berkuliah di kampus STT Pelita Dunia. Nah teman-teman, kalau teman-teman ingin tahu tentang kampus STT Pelita Dunia, nanti di deskripsi saya akan masukkan link tentang STT Pelita Dunia ya. Nah, kali ini saya akan membuat video. Nah, saya mau membuat video tentang satu bagian firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada teman-teman semua. Nah, firman Tuhan yang saya akan bagikan itu terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Nah, kita akan melihat bagaimana perikop ini menjelaskan tentang hidup yang berbuah. Nah, kebetulan juga tema yang saya berikan di sini juga adalah hidup yang berbuah. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi, mari kita membaca. Saya akan membacakan bagi teman-teman semua teks firman ini ya. Nah, yaitu Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa akulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya dia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, jadi teman-teman, firman Tuhan pada hari ini tentang pokok anggur yang benar. LAI memberikan perikop yaitu tentang pokok anggur yang benar. Nah, di sini kita akan melihat nanti ya, siapakah pokok anggur yang benar itu? Nah, dan siapakah ranting-rantingnya? Nah, dan bagaimana ranting-ranting itu berbuah? Ya, saya rasa ini sudah jelas ya kalau kita melihat di bagian perikop ini. Kita bisa melihat di sini dikatakan pokok anggur merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan ranting. Nah, jika ranting itu terpisah dengan pohon atau pokoknya, nah dia tidak akan pernah bisa berbuah, malahan ia akan mati. Nah, kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, teman-teman, yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini adalah apakah itu hidup yang berbuah? Nah, hari ini kita akan belajar satu tema. Tadi saya sudah
tahu kan di awal, hidup yang berbuah. Nah, apa sih hidup yang berbuah itu yang kita bisa pikirkan? Apa sih hidup yang berbuah? Nah, mari kita akan lihat ya. Nah, hidup yang berbuah adalah hidup yang menghasilkan sesuai dengan pertobatan. Nah, nanti teman-teman bisa baca di Matius 3 ayat 8 ya. Nah, bahwa hidup yang berbuah itu adalah hidup yang menghasilkan suatu pertobatan di dalam hidupnya. Nah, yaitu menjaga kekudusannya. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan berusaha untuk menjaga kekudusan hidupnya. Tanpa itu, dia tidak bisa dikatakan orang yang sudah bertobat. Nah, kalau kita lihat di teks lain, yaitu di Galatia pasal 5 ayat 2 sampai 23, di mana Rasul Paulus mengatakan seorang yang sudah percaya dan hidupnya berada dalam roh pasti akan menghasilkan yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, lalu selanjutnya mengatakan tidak ada hukum yang menentang itu. Artinya ketika seseorang yang sudah hidup dan percaya kepada Yesus akan menghasilkan buah, itu karena dia tinggal di dalam Yesus. Nah, buah apa selanjutnya? Buah pelayanan. Kalau kita baca di 1 Korintus pasal 9 ayat 1, nah bukankah aku Rasul Paulus, ini kata Rasul Paulus ya, bukankah aku rasul, bukankah aku orang yang bebas, bukankah aku yang telah melihat Yesus Tuhan kita, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Kristus Tuhan. Nah, jadi artinya hidup yang berbuah itu adalah sesuatu yang ketika sudah mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ketika ia bertobat dan memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus, dia akan berbuah. Artinya ketika ia mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya, ia akan berbuah. Apa selanjutnya? Nah, mari kita lihat konteks di Yohanes pasal 15 ini ya. Nah, saat itu ketika menjelang waktu penyaliban Yesus ya, ini ketika penyaliban Yesus, Yesus mengatakan ini. Kata-kata ini dia mengingatkan murid-muridnya supaya tidak seperti Yudas. Nah, yang merupakan ranting yang tidak berbuah sehingga dipotong oleh Bapa. Jadi artinya ketika kita tidak tinggal dalam Yesus Kristus, kita hanya mengaku kita percaya, tetapi kita hidup di luar Kristus dan tidak melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, maka ingat kita adalah ranting yang akan dipotong dan dibuang. Nah, mereka yang tinggal di dalam satu pokok tetapi ada yang tidak menghasilkan buah karena masih kotor. Nah, ya, ini artinya ketika kita tidak menghasilkan buah, kita masih kotor. Kita tidak berusaha untuk menjaga hidup kita. Namun harus kita ingat ya, kita adalah manusia yang tidak lepas dari namanya kesalahan. Namun kita tidak bisa menjadikan hal itu menjadi alasan untuk kita hidup terus-menerus di dalam dosa. Namun kita harus terus berusaha untuk hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita coba lihat di pasal yang ke-13 ayat 10 sampai 11. Nah, kata Tuhan Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya ketika ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, di sini Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Nah, ia mengatakan secara tidak eksplisit, ini mengatakan Yudas yang akan menyerahkan dia adalah
ada salah satu dari murid-muridnya yang akan mengkhianati dia. Nah, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Artinya bahwa kita pasti mengetahui orang Kristen yang sesungguhnya dan orang Kristen yang hanya pura-pura saja, atau bisa dikatakan Kristen KTP, yang artinya KTP-nya saja yang Kristen, tetapi hidupnya tidak menunjukkan atau mencerminkan apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Nah, karena itu Yesus berkata, yaitu tidak semua kamu bersih. Artinya tidak semua orang Kristen dalam konteks ini, tidak semua murid itu bersih. Artinya kita harus berusaha untuk tetap hidup. Meskipun tidak semua orang Kristen kita tahu bahwa tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Artinya ini loh, ketika kita melihat orang Kristen, kita memang tidak bisa menilai atau menghakimi orang lain. Apakah orang lain itu sudah benar-benar hidup di dalam Tuhan atau tidak. Tapi yang pasti kita dapat lihat dalam hidup mereka, atau kita dapat melihat hidup sesama kita, bagaimana cara mereka hidup, bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka berkata-kata. Kita akan bisa melihat dalam hal itu. Nah, jadi itulah yang perlu kita resapi, apakah kita adalah termasuk orang yang sudah bersih dalam Tuhan atau tidak. Oke. Nah, kalau kita lihat apa sih penekanan di dalam Injil Yohanes ini tentang pokok anggur. Nah, Injil Yohanes dibedakan dari ketiga Injil lainnya, yaitu Matius, Markus, Lukas. Nah, oleh karena memang memiliki perspektif atau pandangan tentang Yesus itu yang sedikit berbeda. Nah, ketika kita melihat ketiga Injil, kita akan melihat perbedaan. Kita akan melihat berbeda dengan Injil Yohanes. Nah, hal itu terlihat jelas dengan prolog. Kalau kita lihat pendahuluan dari kitab Yohanes ya, yang muncul di awal pasal, yaitu pasal 1. Nah, penulis Injil ini sama sekali tidak mendeskripsikan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ini juga penting ya, kalau kita lihat di dalam konteks orang Yahudi atau Yunani pada saat itu, memang kehidupan seseorang itu dinilai ketika akhirnya. Sedikit orang akan menilai seseorang itu dari kelahirannya, karena yang lebih penting itulah bagaimana mereka mengakhiri hidup mereka. Nah, itu sangat penting ya. Nah, alasannya yaitu dalam Yohanes 20 ayat 31, hendak menekankan supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Nah, kita harus tetap berpegang teguh pada iman kita bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Kalau kita bisa lihat di Yohanes 20 ayat 31 ya. Nah, lalu apa yang hendak disampaikan oleh Yesus melalui perikop ini, saudara-saudara atau teman-teman sekalian? Nah, dalam perikop ini Yesus hendak menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ia adalah pokok anggur yang benar, bahkan dia adalah sumber kehidupan. Kalau kita lihat di ayat 1 dan 5 ya, Yesus merupakan satu-satunya sumber kehidupan. Nah, ketika kita hidup terpisah dari pokok anggur atau sumber kehidupan itu, maka kita tidak akan pernah bisa hidup berbuah. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana? Apa rahasia hidup yang berbuah itu?
Itu kan yang menjadi pertanyaannya. Nah, yang pertama, mengenal pokok anggur yang benar. Siapakah pokok anggur yang benar itu? Nah, Yesus sedang membandingkan dirinya dengan Israel yang merupakan pohon anggur yang sudah rusak. Kalau kita lihat di Yeremia pasal 2 ayat 21 atau Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7 mengatakan Israel merupakan pohon anggur yang sudah rusak. Artinya Israel sudah tidak bisa menjadi cermin daripada Allah sendiri. Meskipun mereka adalah bangsa atau umat pilihan Allah, tetapi mereka tidak bisa lagi menjadi cermin Allah karena mereka telah rusak. Nah, di sini saya ingin membuktikan bahwa yang dimaksudkan dengan pokok anggur yang benar adalah Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri, dengan membandingkan paralel antara perjanjian lama dan perjanjian baru, terkhususnya Injil Yohanes. Yang pertama, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia. Ini perlu digarisbawahi ya, makanya kenapa saya memberikan warna merah di sini, karena ini sangat menekankan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Nah, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada Allah lagi. Yaitu Yesaya pasal 43 ayat 10. Artinya tidak ada lagi Mesias atau Allah atau Kristus yang diurap itu selain daripada Yesus sendiri. Nah, yang kedua, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Di pasal 8 ayat 58 ini mengindikasikan bahwa Yesus itu ada sebelum Abraham. Artinya Yesus sudah ada sejak kekekalan. Nah, di sini mengatakan lagi bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Artinya ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita akan menjadi domba-domba atau para pengikut Yesus yang akan mendengarkan suara Yesus, yang akan mengenal suara Yesus. Jadi dalam hal ini, ketika kita ingin hidup berbuah, kita harus mengenal pokok anggur yang benar itu siapa. Nah, yang pasti di sini adalah Yesus Kristus ya. Oke. Nah, Yesus mengatakan juga seterusnya aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Artinya ketika kita sudah percaya kepada Yesus, masalah apapun tidak akan dapat melepaskan kita dari kasih Kristus. Nah, jadi dalam poin ini yang saya dapat simpulkan adalah bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Dia adalah satu-satunya sumber kehidupan. Makanya saya mau tegaskan bahwa di luar Kristus tidak ada jalan untuk menuju kepada keselamatan itu. Karena Dia satu-satunya sumber kehidupan, pemberi hidup itu sendiri. Nah, jadi saudara-saudara atau teman-teman sekalian, ketika kita sudah percaya pada Yesus, hendaklah kita tetap terus hidup di dalam Dia, karena Dialah sumber kehidupan kita. Nah, jika kita tidak berada dalam sumber hidup, maka kita tidak akan bisa hidup, tetapi sesungguhnya kita sudah mati. Oke, yang kedua, bagaimana atau apa rahasia hidup yang berbuah itu? Yaitu kita harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu. Dikatakan bahwa kita tidak dapat berbuat apa di luar Yesus. Jadi kita harus tinggal di dalam Yesus. Nah, ini merupakan sebuah aorist aktif imperfect, imperatif plural. Nah, dalam hal bagian ini banyak sekali penekanan doktrin
final teologis pada ketekunan dari orang-orang kudus yang sejati. Artinya ketika kita disebut orang-orang kudus, maka kita harus tahu bahwa kita harus hidup di dalam pokok anggur yang benar, itu yaitu Yesus Kristus. Nah, keselamatan sejati mencakup baik tanggapan awal dan terus-menerus. Artinya, ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, hal itu harus terjadi. Oke. Nah, orang yang menghasilkan buah adalah orang yang terus-menerus dalam persekutuan antara Bapa dan Anak. Ini merupakan kunci untuk berbuah. Jadi ketika kita hendak menjadi orang yang berbuah, kita harus tetap terus-menerus tinggal di dalam Yesus dan hidup dalam persekutuan dengan Allah Bapa. Leon Morris atau seorang teolog bernama Leon Morris mengatakan dua tunggal tidak bisa dipisahkan, dan tinggal merupakan syarat mutlak untuk bisa berbuah, ayat 4 dan 5. Nah, Calvin juga mengatakan selama kita terpisah dari Dia, kita tidak mengeluarkan buah yang baik dan mempermuliakan Allah, karena kita tidak bisa melakukan apapun yang baik di hadapan Allah. Jadi ketika kita berada di luar Allah, apapun perbuatan kita tidak akan pernah baik di hadapan Allah, karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus datang untuk kita. Nah, sebagai orang Kristen kita harus berhati-hati, dan kita tidak bisa menjadi orang Kristen tanpa Kristus. Artinya ketika kita tidak mengandalkan Yesus, kita bukanlah orang Kristen sejati, karena kita tidak hidup di dalam Yesus itu sendiri. Ketika kita berharap menjadi hidup kita sebagai orang Kristen tanpa persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan kita, itu hanya sia-sia saja, karena hidup kita tidak dibarengi dengan hidup di dalam Kristus. Nah, yang terakhir, bagaimana rahasia atau apa rahasia hidup berbuah, yaitu tinggal dalam firman-Nya. Kita bukan hanya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan saja, tetapi kita harus hidup di dalam firman-Nya. Nah, dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Konteksnya ada di ayat sebelumnya bahwa kita harus tinggal di dalam Yesus. Artinya kita harus tetap tinggal di dalam firman-Nya apapun yang Dia perintahkan. Kita harus tinggal di dalam Dia di saat kita sedang bersihkan. Artinya kita harus tetap tinggal di dalam Dia untuk kita terus dibersihkan, untuk kita tetap terus berbaharui di dalam Dia. Nah, maksudnya kita bisa dibersihkan melalui cara-cara yang membuat kita sangat menderita, tetapi melalui itu iman kita semakin murni. Jadi di dalam kesesakan kita atau dalam penderitaan kita, Tuhan akan memampukan kita sehingga iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, bila pertanyaan ini boleh saudara jawab masing-masing di dalam hati saudara-saudara ya. Saya di sini hanya menyampaikan apa yang saya sudah cari atau dalami dari perikop ini untuk dibagikan kepada kita semua. Bila apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi pelajaran dalam hidup kita, menjadi perenungan untuk kita hidup dan belajar untuk taat kepada Tuhan dan tetap hidup di dalam Yesus Kristus dan melakukan apa yang Ia kehendaki dalam hidup kita. Oke, sekali lagi saya minta terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberkati kita semua, memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Video ini sampai di sini saja saya ucapkan terima kasih. Shalom.